Izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Ulfasagita dengan NPM 2211080019 dari kelas D semester 4 BKPI dengan mata kuliah Asesmen Psikologi, dosen pengampu Indah Fajriani, MPSI Psikologi. Di sini saya membuat tugas tentang wawancara terhadap siswa dengan permasalahan akademiknya. Y'all ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Disa? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah jika baik. Sekarang kesibukan Disa apa? Kesibukannya belajar ekstra dan di rumah membantu orang tua. Luar biasa sekali ya, Dek. Walaupun kakak tahu bahwa saat ini adek masuk kelas 2, kemudian harus menyesuaikan dengan kurikulum. Namun kakak beberapa kali masuk kelas Disa dan melihat Disa sedang sendiri melamun. Kalau kakak boleh tahu kenapa dengan Disa? Awalnya saya memikirkan masalah keluarga. Orang tua kedua-duanya tidak bekerja. Tidak apa-apa. Terus bingung mau biaya adik-adik yang banyak. Terus juga berpikir ke depannya, bagaimana aku juga harus kuliah sekarang walaupun sekolah negeri tetap untuk biaya LKS. Uang saku kan harus ada. Aku bingung terus berpikir apa aku harus kerja, tapi di mana Bapak sudah dibilang agar bekerja menjadi satpam pun tidak apa-apa. Aku tidak malu kerja sembarang yang penting halal. Tapi Bapak orangnya tidak bisa diberitahu dan sukanya mengambil uang ibu karena sering hilang. Namun yang itu tuh aku padahal gak pernah ngambil. Meminta uang untuk buat tugas di warnet saja biar 2 kali, masa harus mengambil uang ibu dikasih ibu. Baiklah, kakak mencoba memahami apa yang bisa rasakan mengenai masalah keluarga. Sebelum semakin dalam, kira-kira ini kan di jam kakak apa akan digunakan semua kak? Digunakan semuanya. Iya Kak, tidak apa-apa. Mengenai masalah yang dialami oleh Disa terkait dengan masalah keluarga, dengan kata lain Disa mempunyai masalah dengan kedua orang tua Disa. Coba ceritain ke kakak sejak kapan? Sudah lama, sudah dari adik dua lahir, bapaknya kerja swasta dan tidak ada proyek lagi. Sudah saya bilangi agar bekerja atau nyambi apa gitu, namun bapak cuek. Malah sifatnya jadi tidak karuhan, senang marah-marah ke ibu. Aku kasihan, ibu selalu dimarahin. Ibu juga sebenarnya ingin bekerja dengan membuka nasi kucing, tapi tidak diperbolehkan bapak. Ibu tiap saja dengan bapak. Baiklah, luar biasa sekali ya Disa. Berumur segini sudah mendapatkan masalah seperti itu, tapi kakak lihat Disa di kelas masih berjuang tidak menyerah. Kemudian jika kakak boleh tahu, Disa mendapatkan masalah itu apa yang Disa rasakan? Terganggu belajarnya, mau belajar itu susah karena saat akan belajar bapak seperti marah-marah sama adik. Tapi yang kena aku, dikira aku nggak bisa jaga adik. Aku sudah memberitahu adik-adik untuk gak berisik karena aku mau belajar besok ulangan. Tapi
Namanya anak kecil akan selalu berantem jika aku terus yang kena, jadi aku gak bisa belajar dan hasil ulangannya pun jelek. Gak sabar. Saat pembagian rapot nilai jelek di bawah KKM dan aku dipukul karena itu. Terus aku nangis dan berkata, "Ya Tuhan, mengapa Engkau berikan ayah seperti ini?" Tapi dari masalah ini aku bisa jadi tahu untuk menghargai waktu dan tidak menyayangi waktu. Jadi dengan kata lain, Disa merasakan sedih, kecewa, bingung sejauh ini. Melakukan apa saat lelah memikirkan masalah yang sedang terjadi. Kadang jika dimarahi oleh bapak, aku menjawab sampai bapak tambah marah dan ibu menyuruhku diam, tapi aku masih bingung untuk menghadapi bapak seperti apa. Bagaimana cara yang biasa dilakukan oleh Disa? Kadang diam jika di rumah, kemudian misalkan sedang belajar dan bapak marah-marah, aku berkata kepada bapak untuk diam karena aku sedang belajar dan capek mendengar bapak marah-marah terus. Memangnya adik Disa ada berapa? 2. Kelas berapa aja itu? Yang satu kelas 1 SMP, satunya kelas 3 SD. Baiklah, berarti orang tua tidak bekerja, kemudian untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dari mana? Sekarang kalau hari Rabu, Kamis, Jumat ngajar PAUD dan gajinya cuma 100.000 per bulan, dan ketika ngajar sambil jualan waktu untuk anak-anak. Jualan untuk makanan anak-anak. Wah, kakak, wah, Disa luar biasa sekali ya. Kemudian Ibu Disa menanggapi masalah ini bagaimana? Dengan Lisa, pernah ibu ada luka lebam dan artros. Akhirnya aku nggak punya waktu untuk belajar. Seringnya menyempatkan belajar pas di angkot dan pulang sekolah langsung belajar. Dengan melakukan hal seperti itu, seberapa besar pengaruhnya dalam meningkatkan pemahaman materi yang akan ulangan? Ada peningkatan akhir saat geografi aku tidak ikut remedi, dan kemarin matematika aku bisa menjawab 3 soal dari 4 soal karena memang waktunya juga sedikit. Baiklah, tadi mengenai nilai akademik, berarti memang kehidupan Disa sedang tidak sinkron dengan apa yang diinginkan oleh Disa. Kemudian Disa dengan masalah seperti itu membuat hidup Disa bagaimana? Aku belajar dari kehidupanku itu tidak lebih menghargai waktu dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu saat dulu pas ayah masih bekerja dan lebih giat untuk mengerjakan sesuatu. Iya, kemudian jika ibu boleh tahu dampak negatifnya apa? Nilai turun dan terkadang ekstra. Di sini kan memilih satu wajib, aku memilih paskib dan ekstra tambahannya karate, tapi yang paskib pulangnya malam, jadi ibu melarangnya. Kadang kalau hari Minggu ada kumpulan paskib nggak bisa datang karena saat mau berangkat nggak ada uang buat ke sekolah. Pernah tidak dengan masalah seperti itu Disa merasa stres, depresi, histeris, atau marah yang berlebihan? Nah, coba bunuh diri. Coba ceritakan lebih dalam ke kakak mengenai hal tersebut. Mencekik diri sendiri di kamar dan aku kunci, tapi aku ingat kata-kata nenek, kalau ada masalah tuh dihadapi, jangan dihindari. Kemudian aku buka kunci pintunya, aku masuk kamar mandi dan di sana aku benar-benar menangis menyesali perbuatan tadi. Selain itu, apakah ada lagi? Hanya itu.
Kapan terjadinya? Kelas 2 SMP, padahal saat itu akan lomba basket di Surabaya, tapi ayah juga melarangnya karena dikira jadi tidak pernah belajar. Padahal aku kalau di rumah belajar dan karena pulang malam-malam terus. Baiklah. Apakah Disa pernah bercerita kepada orang lain mengenai masalah yang sedang Disa hadapi? Belum pernah. Berarti ini pertama kalinya ya? Ya, Kak. Ya menurut Disa memendam sendiri dan kepikiran terus ke depannya bagaimana? Ya tambah sakit, stres, banyak masalah, tapi nggak ada teman buat saring karena juga aku pergi pagi ke sekolah, pulangnya juga maghrib. Ibu juga sudah sibuk keras kerja rumah dan ngurus adik, sedangkan adik juga masih kecil belum ngerti. Baiklah, sampai sejauh ini mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh Disa adalah masalah keluarga, di mana mengganggu pikiran Disa, kemudian sampai nilainya rendah dan merasa sedih, kecewa, sampai pernah mencoba untuk bunuh diri dan dengan kata lain merasa bahwa dunia ini tidak adil. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh Disa? Ayahku bisa bekerja dan jangan marah jika aku dan kesalahan bilangnya secara baik-baik, dan aku mempunyai waktu untuk belajar juga untuk mengurus adik-adik dan bantu ibu. Membantu, biasanya membantunya dalam hal apa? Biasanya jika ada pesanan makanan, aku bantuin seperti menyiapkan barang-barangnya serta juga bantuin masak. Baiklah, istilah lain ibu buka catering, sesekali ada yang memesan jajan. Pernah tidak terlintas dari pikiran Disa ketidakmampuan Disa dalam memberikan pemahaman ke ayah? Pernah, kenapa ayah tidak bisa mengerti aku? Aku tuh pelajar, bukan anak kecil yang bisa dikekang dan ditahan. Harusnya dibiarkan waktu untuk belajar agar dapat gelar S2 atau S1. Tapi ya aku juga bingung nanti uangnya dari mana. Setidaknya beri aku waktu untuk belajar agar bisa meraih beasiswa, jadi gratis nanti kuliahnya. Luar biasa sekali ya Disa. Kobarkan terus semangat seperti ini. Kemudian selama ini Disa melakukan apa saja untuk memberikan pemahaman ke ayah? Biasanya saya sindir agar ayah bekerja dan memikirkan masa depan adik-adiknya. Apakah itu sudah berkali-kali dan tidak ada perubahan sejauh ini? Apakah itu sudah berkali-kali dan tidak ada perubahan sampai sejauh ini? Iya, Tadi Disa menyampaikan bahwa seharusnya bisa mengerti bahwa Disa adalah pelajar. Kemudian keluarga juga memberikan kenyamanan dan atau mengayomi begitu. iya benar. Selain itu terlintas apa lagi dalam benak Disa untuk diri sendiri? Kenapa aku stagnan di sini terus? Aku ingin berubah. Dulu saat ayah bekerja, aku orangnya sangat malas. Saat kerja ini aku ingin berubah, tapi waktu untuk berubah tidak ada dan pusing dengan masalah yang itu saja. Saat Disa merasa kecewa, sedih, terpuruk, itu akan semakin membuat Disa tidak berhasil. Istilahnya saat menghadapi masalah tersebut dengan perasaan negatif tersebut. Apa dampak negatif yang lainnya? Nilai semakin rendah dan tidak bisa bahagia. Baiklah, selanjutnya kakak sampaikan bahwa kakak di sini tidak dapat memberikan saran langsung kepada Disa, tetapi di sini kita mencari bersama-sama alternatif atau solusi mengenai permasalahan keluarga yang dihadapi oleh Disa dan kondisi Disa yang saat ini hanya pelajar SMA. Jadi nanti kita mencari bagaimana Disa bisa tidak merasa sedih atau kecewa agar Disa bisa tetap semangat meraih apa yang dicita-citakan oleh Disa. Iya, Kak.
Baiklah, selanjutnya kita akan bersama-sama mencari bagaimana cara menurunkan sedih, kecewa, frustasi, dan menaikkan sifat pantang menyerah yang tadi bisa miliki. Ada masalah yang dihadapi, kalau ada rintangan ya saya harus berjuang. Iya kak. Baiklah, coba ceritakan ke kakak ketika ada masalah, bisa melakukan apa? Biasanya kalau lagi sholat, aku sholat dan mengaji. Tetapi kalau lagi tidak sholat, saya menangis dan berdoa agar dikuatkan. Ada lagi, kakak tadi udah mendengarkan permasalahan kenapa nilai akademik bisa menurun karena adanya faktor masalah keluarga dan ekonomi. Di sini kakak akan simpulkan dari wawancara ini bahwasanya Disa tengah mengalami masalah keluarga yang berhubungan dengan ayah yang tidak bekerja, sehingga ekonomi keluarga menjadi tidak menentu dan masalah tersebut berpengaruh pada rendahnya hasil nilai akademik yang didapat karena merasa sedih, kecewa, dan jika di kelas diam dan tidak minat belajar. Masalah tersebut juga membuat diri berpikiran tidak mampu dan berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Sedangkan biasanya jika masalah tersebut terjadi dengan Disa, banyak berdoa dan sibuk dengan kegiatan positif lainnya seperti ekstra paskib begitu. Iya kak. Baiklah, Disa, terima kasih sekali. Disa telah mau diwawancari oleh kakak. Jika dapat kegiatan lanjutnya, apakah Disa bersedia? Iya kak, bersedia. Luar biasa sekali ya Disa. Semoga masalah yang Disa hadapi dengan baik dan bisa mencapai apa yang Disa inginkan. Iya kak, sama-sama. Dan juga semoga setelah mendapatkan solusinya Disa juga bisa lebih fokus lagi terhadap sekolahnya dan tingkatkan lagi nilai akademisnya. Iya kak. Oke, baik, kakak akhiri ya. Terima kasih sekali Disa sudah bersedia diwawancarai. Iya, sama-sama kak. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.